Keluarga Linsky harus menjelaskan. Hah? Kakak, kenapa kamu mendorong Desi? Bukan aku. Desi sahabatku, mana mungkin. Kakak, meski Desi mencegahmu menikahi Tuan Stanley, harusnya kamu nggak mendorongnya. Aku? Hah? Stanley, aku nggak mungkin mendorong adikmu. Bawa dia. Orang yang mendorong adikmu, bukan aku. Harus bilang berapa kali. Kamu ini tetap keras kepala. Besok Desi sadar. Kalau kamu difitnah, aku akan membebaskanmu. Sebab kamu tetap tunanganku. Cari tahu siapa yang berani menyentuhnya. Baik, Tuan. Akhirnya, kebenaran akan terungkap. Kamu pikir kamu putri keluarga Linsky? Kamu itu sudah dibuang. Berani-beraninya mendorong adik Stanley Firman. Kami disuruh untuk melayanimu dengan sebaik mungkin. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Ayo, menggonggong. Lebih keras. Cepat. Lebih keras. Guk! 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 89757. Kamu bebas. Nona Citra sepertinya menderita. Kamu ditindas. Semua berkat Tuan Stanley. Adikku, koma 4 tahun gara-gara kamu. Dan kakakmu bisa-bisanya minta maaf ke nenekku. Sungguh luar biasa. Nona Citra. Desi! Desi! Siapa yang mendorong adikku? Jawab! Keluarga Linsky harus menjelaskan. Kakak, kenapa kamu mendorong Desi? Bukan aku. Desi sahabatku, mana mungkin. Kakak, meski Desi mencegahmu menikahi Tuan Stanley, harusnya kamu nggak mendorongnya. Aku? Hah? Stanley, aku nggak mungkin mendorong adikmu. Bawa dia. Orang yang mendorong adikmu, bukan aku. Harus bilang berapa kali. Kamu ini tetap keras kepala. Besok Desi sadar. Kalau kamu difitnah, aku akan membebaskanmu. Sebab kamu tetap tunanganku. Cari tahu siapa yang berani menyentuhnya. Baik, Tuan. Akhirnya, kebenaran akan terungkap.
Citra, biar ku antar. Rian Linsky. Aku selalu memanggilnya kakak. Itu, Dulu, dia menghabiskan uang untuk membelikan bintang yang dinamai dengan namaku. kalau kamu sedih, lihat bintang itu. Bintang itu milikmu. Lalu, demi Wanda, dia sampai tega memukulku. Bu, bukan aku. Wanda yang dorong. Cek CCTV-nya. Bu, kakak pelakunya. Kakak percaya sama aku kan? Ternyata, sejak Wanda kembali ke rumah, aku bukan lagi putri keluarga Linsky. Tuan Rian, Dulu kami akrab. Kenapa dia nggak menangis memelukku? Kenapa dia berubah? Kesalahanmu sudah kamu bayar lunas. Aku memohon ke Nyonya Ella, biar kamu bebas. Meski Stanley mengganggumu, ada aku. Juga ada keluarga Linsky. Ayo pulang. pulang 4 tahun. Aku berharap kalian membersihkan namaku dan membawaku pulang. Sekarang, aku sudah nggak butuh lagi. Terima kasih bantuannya. Aku cuma mantan napi. Sebaiknya jangan dekat-dekat denganku. Kami masih tetap keluargamu. Kalau bukan karena kami, kamu belum bebas. Ayah dan ibu sudah menunggu. Cepat naik mobil. Kita pulang. Kenapa dia menjaga jarak? Padahal kamu benci barangmu disentuh. Tapi di mobil ini ada banyak jejak Wanda. Itu cuma bantal, nggak usah dipikirkan. Kalau nggak mau, jalan saja. Jangan lupa siapa kamu sebenarnya. Jaga sikapmu padaku. Selama ini kamu bahagia. Kamu cuma menderita 4 tahun saja. Aku yakin kamu pakai nama keluarga biar hidup nyaman di penjara. Gelang ini nggak asing. Jangan buat marah ayah dan ibu. Baik-baik ke Wanda. Sebagai kakak, aku nggak ragu bertindak. Citra, kamu sudah pulang. Kemarilah. Iya, Nyonya. Dia bilang nyonya. Benar juga, sudah sejak 4 tahun lalu, dia sudah dihapus dari kakak. Jangan sombong. Tadi juga begitu. Sekarang diulang lagi di rumah. Masih belum puas. Rian, jangan begitu. Citra akhirnya pulang. Jangan dibentak. Bu, lihat sikapnya. Kita sudah merawatnya. Kenapa kita yang salah? Ayah dan ibu selalu memikirkanmu. Ibu menangis terus sampai matanya bengkak. Tapi kamu bahkan gak mengirim surat. Aku di penjara 4 tahun. 48 bulan. Tiap bulan boleh dijenguk. 48 kesempatan.
tapi kalian gak pernah datang. Katanya rindu, tapi gak punya waktu setengah jam untuk menjengukku. Ini salahku. Sejak Nona Desi jatuh dari tangga, aku mimpi buruk. Semuanya sibuk menemaniku dan gak sempat menjenguk. Kakak, ibu dan kakak sudah banyak berkorban. Jangan disalahkan. Kalau mau marah, sama aku saja. Nona Wanda, kita gak ada hubungan darah. Jangan panggil kakak. Kakak, aku... Apa maumu? Rian, diamlah. Kamu jangan pernah menyudutkan Wanda lagi. Asal kamu tahu, kamu tetap dianggap putri keluarga Linsky. Kakak jangan sampai sakit. Wanda memang pengertian. Ini gaun untukmu. Akhirnya jadi setelah 2 bulan. Wanda, selamat. Wah, kakak pasti beli di luar negeri. Kakak sayang banget sama aku. Kakak baru saja bebas. Kakak ikut datang ke pesta kelulusanku ya. Iya, Citra. Tamu-tamu sudah menunggu. Kamu sudah pulang, ganti baju dulu, lalu ikut pesta ya. Pesta kelulusan, bukan pesta penyambutan atas kepulanganku. Tenang, Citra. Kau tetap putri ibu, nggak akan berubah. Ayo cepat. Wanda, ambilkan gaun buat Citra. Oke, biar ku ambilkan. Katanya nggak berubah. Kenyataannya, di sini aku nggak punya kamar yang layak. Kamarku diambil begitu saja untuk Wanda. Kamarnya lembab dan pengap. Mirip sel penjara. Aku susah napas. Kamu kok bisa tahan? Hah, aku lupa. Kakak 4 tahun di penjara. Pasti terbiasa. Kamu nggak takut melihatku kembali? Kamu orang yang mendorong Nona Desi dari tangga. Kak Citra, di penjara. Gak bikin kamu sadar. Aku tidak tersentuh. Gak seperti kamu. Bahkan baju pun cuma bisa pakai baju bekasku. Ini bajunya. Pakai. Stanley, jangan lupa tepati janjimu. Siapa dia? Kenapa pakai seragam? Dia kan anak palsu keluarga Linsky. Dia yang mendorong Nona Desi. Waktu itu, Tuan Stanley hampir saja mengamuk. Kamu sengaja cari perhatian, biar semua tahu kamu baru lulus lalu di penjara. Kamu sengaja cari perhatian, biar semua tahu kamu baru lulus lalu di penjara. Awas saja, ini penting buat Wanda. Jangan bikin ribut. Cepat ganti baju. Aku nggak punya gaun. Aku minta Wanda mengambilkan gaun. Sekarang kamu bilang nggak punya? Kakak, kalau nggak suka bilang saja biar aku ganti. Kalau pakai itu nanti Kak Rian salah paham. Kalau kamu nggak suka gaun ini, biar aku lepas. Wanda, ini pestamu.
Gaun bagus, nggak pantas buat dia. Rian, lepas. Citra, nggak apa-apa. Maafkan Rian ya. Di pesta ini ada banyak tamu penting yang datang. Dia takut kamu kurang sopan. Ini salah ibu. Ibu belikan gaun cantik untukmu ya, oke? Gak perlu. Rian, lepaskan. Bu, jangan minta maaf dan nggak peduli sama kita. Ini, luka ini, Bukannya gak suka, tapi gak ada gaun yang bisa menutup lukaku. Desi, cucuku. Kalau keluarga Linsky nggak datang, kamu mau diam sampai kapan? Nyonya, sebenarnya Tuan hanya khawatir. Gio, jangan bela dia. Adikmu masih koma. Tunanganmu masuk penjara. Kamu tenang-tenang saja. Nyonya, anggota keluarga Linsky menuduhnya. Ada banyak saksi. Tuan nggak bisa apa-apa. Keluarga Linsky nggak punya hati. Citra, anak didikanku. Aku paham dengan sifatnya. Kalau kamu nggak bisa menolongnya, jangan pernah muncul di depanku. Kak, terima saja nasibmu. Terima pertunangannya. Menikah dengan Citra, buat kami bangga. Ini Tepat sasaran. Kak, gimana? Citra keren kan? lumayan. Cih, Citra itu penembak jenius dan pintar. Nenek, aku percaya omongan Desi. Kamu... Desi, kamu sadar? Siapkan mobil, biar dia tunjuk langsung siapa pelakunya. Citra, kenapa kamu luka-luka? Sakit nggak? Cepat panggil dokter. Anakku, apa saja yang kamu alami di penjara? Betul, siapa yang melakukannya? Aku ditahan karena dituduh mencoba membunuh Nona Desi. Aku menyinggung Tuan Stanley. Mana bisa aku hidup tenang? Napi-napi yang ikut menyiksaku dapat potongan hukuman. Ini salahku, gara-gara aku kembali. Kalau nggak kembali, Kak Citra nggak akan menderita. kamu nggak perlu sinis begitu. Kenapa nggak bilang kalau terluka? Mana kami tahu isi pikiranmu. Kalau kamu bilang dari awal, aku bisa carikan obat. Aku mau bilang kok, tapi Tuan Rian gak memberiku kesempatan. Citra, kamu putri sulung keluarga Linsky. Kamu ahli menembak. Di penjara khusus perempuan, siapa yang bisa melukaimu? Orang biasa memang gak bisa. Tapi aku ditempatkan satu sel dengan napi hukuman mati. Mana mungkin aku sanggup melawan. Aku memilih patuh. Teman selku memaksaku memilih disiram atau ditampar. Aku pilih ditampar. Memilih dipukul atau berlutut. Aku pilih berlutut. Memilih minum air toilet atau menggonggong. Aku pilih menggonggong. Cukup! Kamu disiksa. Kenapa diam saja? Aku sudah melawan.
semakin melawan. Makin kejam siksaannya. Mustahil Stanley melawan hukum yang berlaku. Bagaimana mungkin? Tuan Rian gak berpikir aku sengaja menyiksa diri buat dapat simpati, kan? Jangan bodoh. Aku sadar siapa diriku. Mungkin kalian menyesal, tapi kalian juga bersyukur. Bersyukur yang dikirim ke penjara adalah aku. Kalau bukan aku, penderitaan ini akan dirasakan oleh Wanda. Kami memang agak lalai. Tapi coba kamu pikir, memangnya kamu gak ada salah? Jadi, semuanya salahku. Kamu terluka di penjara. Apa hubungannya itu dengan kami? Semuanya gara-gara kamu mendorong Nona Desi. Kamu pantas menerimanya. Aku paham dengan sifatmu. Kamu iri hati dan seorang pendendam. Waktu sekolah, kamu iri pada Wanda. Gak mau semobil dengannya. Kamu memilih naik sepeda. Kamu dendam pada kami. Kamu sengaja memperlihatkan lukamu biar dapat simpati. Tuan Rian benar-benar pelupa. Kamu yang membuka bajuku. Kalian juga yang mengundangku ke pesta. Aku gak mau naik mobil karena sekolahku dan sekolah Wanda berbeda. Kamu benar-benar pandai berbohong. Sekolah kita sudah diatur ayah dan ibu di Dharmaka. Itu bukan seragam Dharmaka. Ini seragam SMA Jinto. Aku gak pernah sarapan bareng kalian. Karena di SMA Jinto masuk mulai jam 6. Aku harus berangkat jam 4 dan naik sepeda 2 jam ke sekolah. Di malam hari, aku pulang ke rumah. Kalian sudah selesai makan malam. Aku cuma bisa makan makanan sisa. Citra, ibu nggak tahu kamu menderita. Ini salah ibu. Nyonya nggak bersalah. Keluarga Linsky membesarkanku, jadi aku menerima semuanya. Aku sendiri yang gagal menjaga diri. Ini salah aku. Gara-gara aku mencari kalian. Harusnya aku tetap di panti asuhan. Biar aku gak merebut semua hak Kak Citra. Omong kosong. Kamu anak ayah dan ibu. Adik kandungku. Ini rumahmu. Cuma ada satu. Putri kandung di sini. Wanda orangnya. Kalau begitu, kenapa kalian mengundangku untuk menghadiri pesta anak kalian? Aku nggak perlu status putri keluarga Linsky. Aku cuma mau semua kebenaran bisa terungkap. Citra! Tuan Rian, bicaralah baik-baik. Jangan main tangan. Citra, kamu sudah bebas. Louis, kamu tunangan Wanda. Kamu jangan menyakitinya. Pak Louis, Ini gelang keberuntungan buatmu. Ada inisialmu juga. Kak Louis, jangan lupa janjimu. Kalau sudah jadi mitra firma hukum ternama, kamu harus lamar aku. Baik. Kalau ada yang ganggu, biar aku tahan. Aku setia padamu. Kamu tinggal fokus untuk terbang tinggi. Apa dia dendam? Citra, kenapa kamu jadi begini? Apa Pak Louis sudah lupa? 4 tahun lalu, kamu sendiri yang mengirimku ke penjara. Tersangka Citra Linsky mendorong Desi Firman dan menuduh Wanda. Sungguh keji. Ini bukti dari TKP. Di sini terukir inisial nama Citra. Silakan periksa. Kak Louis, Sidang memutuskan
Citra Linsky terbukti melakukan tindakan kriminal, divonis penjara 10 tahun. Louis, kamu bohong. Gelang itu diambil Wanda. Kenapa kamu bohong? Kenapa? Jangan fitnah Wanda. Fisiknya lemah. Dia nggak sanggup di penjara. Citra, kamu memang salah. Aku sudah melakukan hal yang benar. Kamu membela pelaku. Kamu benar-benar gak tahu malu. Louis, gak perlu dijelaskan lagi. Kamu cemburu karena Wanda merebut Louis. Kamu sengaja bikin ribut biar dia malu. Citra, kamu 4 tahun berada di penjara. Kamu mana paham kebahagiaan Wanda? Kak Louis. Citra, ibu tahu kamu khawatir. Meski di penjara dan gak kuliah, tapi kamu masih tetap putri kami. Kamu tetap tanggung jawab kami. Nyonya Mira, kalau Nyonya mau bicara, bilang saja. Kamu pengertian dan lembut. Kamu gak akan merebut tunangan Wanda. Iya kan? Dulu Louis memilih membela keluarga Linsky. Dia meninggalkanmu dan mengambil sikap. Kalian memang satu keluarga. Selalu tahu caranya mengorek lukaku. Apa kalian pernah pikir aku nggak pantas diperlakukan begini? Dulu aku bahkan sudah diterima di Universitas Kambi. Kalau tidak dijebak dan dipenjara, aku akan lulus kuliah seperti Wanda tahun ini. Tapi sekarang, kalian semua jadi kebanggaan keluarga. Cuma aku yang jadi napi yang dipandang hina. Catatan kriminalku nggak akan pernah hilang. Sampai sekarang, kalian masih belum puas juga. Kamu... Ibu, ayah ibu merawatmu. Meskipun kamu merasa nggak adil, kamu nggak boleh menyakiti mereka. Aku tahu, kamu nggak mau hidup dengan tenang. Kakak, Kak Rian dan ibu menyayangimu. Salahkan saja aku. Aku rela berbuat apapun, asal kamu gak benci kami. Citra, apa kamu tahu? Apapun yang terjadi, Kak Rian dan Louis akan melindungiku. Aku tahu, kakak masih suka Kak Louis. Aku rela mengalah. Lepas! Tuan, mereka menindas Nona Citra. Mereka sama sekali nggak berubah. Tenanglah. Lebih cepat. Minta kawalan polisi. Kita harus segera ke sana. Citra, kamu benar-benar penuh iri dengki. Dulu kamu mau menjebak Wanda, sekarang kamu mau balas dendam. Pesta harusnya bahagia, kacau gara-gara napi ini. Harusnya dia tetap di penjara. Betul. Dia cuma bisa mempermalukan keluarganya. Menyedihkan. Kakak, aku malu banget. Bagaimana kalau Kak Louis marah? Wanda, orang tuaku, kakakku, kekasihku, semua yang jadi milikku, kamu rebut. Wanda, nggak apa-apa. Louis sayang kamu. Dia nggak akan marah. Kak Louis, apa omongan ibu benar? Tentu saja. Louis, kamu tundangan Wanda. Bagaimana? Citra, minta maaf ke Wanda. Aku enggak dorong dia. Semua orang lihat masih mau bohong. Cepat minta maaf pada Wanda. Kalau aku enggak mau, aku bakal dipaksa berlutut. Kalian mau fitnah aku seperti 4 tahun lalu.
kaki kiriku terluka. Dari awal masuk tadi, jalanku terpincang-pincang. Kalian semua bisa lihat dengan jelas. Berdiri saja aku susah. Coba pikir, bagaimana aku mendorongnya? Kamu cuma pura-pura. Kalian pikir lukaku palsu, tapi kalau Wanda yang luka, pasti kesalahanku. Apapun yang terjadi, semuanya salahku. Keluarga Linsky harus menjelaskan. Kakak, kenapa kamu mendorong Desi? Bukan aku. Desi sahabatku, mana mungkin. Kakak, meski Desi mencegahmu menikahi Tuan Stanley, harusnya kamu nggak mendorongnya. Stanley, aku nggak mungkin mendorong adikmu. Bawa dia. Orang yang mendorong adikmu, bukan aku. Harus bilang berapa kali. Kamu ini tetap keras kepala. Besok Desi sadar. Kalau kamu difitnah, aku akan membebaskanmu. Sebab kamu tetap tunanganku. Cari tahu siapa yang berani menyentuhnya. Baik, Tuan. Akhirnya, kebenaran akan terungkap. Kamu pikir kamu putri keluarga Linsky? Kamu itu sudah dibuang. Berani-beraninya mendorong adik Stanley Firman. Kami disuruh untuk melayanimu dengan sebaik mungkin. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Ayo, menggonggong. Lebih keras. Cepat. Lebih keras. Guk, guk. 89757. Kamu bebas. Nona Citra sepertinya menderita. Kamu ditindas. Semua berkat Tuan Stanley. Adikku, koma 4 tahun gara-gara kamu. Dan kakakmu bisa-bisanya minta maaf ke nenekku. Sungguh luar biasa. Nona Citra. Desi. Siapa yang mendorong adikku? Jawab! Keluarga Linsky harus menjelaskan. Kakak, kenapa kamu mendorong Desi? Bukan aku. Desi sahabatku, mana mungkin. Kakak, meski Desi mencegahmu menikahi Tuan Stanley, harusnya kamu nggak mendorongnya. Stanley, aku nggak mungkin mendorong adikmu. Bawa dia. Orang yang mendorong adikmu, bukan aku. Harus bilang berapa kali. Kamu ini tetap keras kepala. Besok Desi sadar.
Kalau kamu difitnah, aku akan membebaskanmu. Sebab kamu tetap tunanganku. Cari tahu siapa yang berani menyentuhnya. Baik, Tuan. Akhirnya, kebenaran akan terungkap. Citra, biar ku antar. Rian Linsky, aku selalu memanggilnya kakak. Itu, Dulu, dia menghabiskan uang untuk membelikan bintang yang dinamai dengan namaku. kalau kamu sedih, lihat bintang itu. Bintang itu milikmu. Lalu, demi Wanda, dia sampai tega memukulku. Bu, bukan aku. Wanda yang dorong. Cek CCTV-nya. Bu, kakak pelakunya. Kakak percaya sama aku kan? Ternyata, sejak Wanda kembali ke rumah, aku bukan lagi putri keluarga Linsky. Tuan Rian, Dulu kami akrab. Kenapa dia nggak menangis memelukku? Kenapa dia berubah? Kesalahanmu sudah kamu bayar lunas. Aku memohon ke Nyonya Ella, biar kamu bebas. Meski Stanley mengganggumu, ada aku. Juga ada keluarga Linsky. Ayo pulang. pulang 4 tahun. Aku berharap kalian membersihkan namaku dan membawaku pulang. Sekarang, aku sudah nggak butuh lagi. Terima kasih bantuannya. Aku cuma mantan napi. Sebaiknya jangan dekat-dekat denganku. Kami masih tetap keluargamu. Kalau bukan karena kami, kamu belum bebas. Ayah dan ibu sudah menunggu. Cepat naik mobil. Kita pulang. Kenapa dia menjaga jarak? Padahal kamu benci barangmu disentuh. Tapi di mobil ini ada banyak jejak Wanda. Itu cuma bantal, nggak usah dipikirkan. Kalau nggak mau, jalan saja. Jangan lupa siapa kamu sebenarnya. Jaga sikapmu padaku. Selama ini kamu bahagia. Kamu cuma menderita 4 tahun saja. Aku yakin kamu pakai nama keluarga biar hidup nyaman di penjara. Gelang ini nggak asing. Jangan buat marah ayah dan ibu. Baik-baik ke Wanda. Sebagai kakak, aku nggak ragu bertindak.
Citra, kamu sudah pulang, kemarilah. Iya, Nyonya. Dia bilang nyonya. Benar juga, sudah sejak 4 tahun lalu, dia sudah dihapus dari kakak. Jangan sombong. Tadi juga begitu. Sekarang diulang lagi di rumah. Masih belum puas. Rian, jangan begitu. Citra akhirnya pulang. Jangan dibentak. Bu, lihat sikapnya. Kita sudah merawatnya. Kenapa kita yang salah? Ayah dan ibu selalu memikirkanmu. Ibu menangis terus sampai matanya bengkak. Tapi kamu bahkan gak mengirim surat. Aku di penjara 4 tahun. 48 bulan. Tiap bulan boleh dijenguk. 48 kesempatan. Tapi kalian gak pernah datang. Katanya rindu. Tapi gak punya waktu setengah jam untuk menjenguk. Ini salahku. Sejak Nona Desi jatuh dari tangga, aku mimpi buruk. Semuanya sibuk menemaniku dan gak sempat menjenguk. Kakak, ibu dan kakak sudah banyak berkorban. Jangan disalahkan. Kalau mau marah, sama aku saja. Nona Wanda, kita nggak ada hubungan darah. Jangan panggil kakak. Kakak, aku... Apa maumu? Rian, diamlah. Kamu jangan pernah menyudutkan Wanda lagi. Asal kamu tahu, kamu tetap dianggap putri keluarga Linsky. Kakak jangan sampai sakit. Wanda memang pengertian. Ini gaun untukmu. Akhirnya jadi setelah 2 bulan. Wanda, selamat. Wah, kakak pasti beli di luar negeri. Kakak sayang banget sama aku. Kakak baru saja bebas. Kakak ikut datang ke pesta kelulusanku ya. Iya Citra, tamu-tamu sudah menunggu. Kamu sudah pulang, ganti baju dulu, lalu ikut pesta ya. Pesta kelulusan. Bukan pesta penyambutan atas kepulanganku. Tenang Citra, kau tetap putri ibu, nggak akan berubah. Ayo cepat. Wanda, ambilkan gaun buat Citra. Oke, biar ku ambilkan. Katanya nggak berubah. Kenyataannya, di sini aku nggak punya kamar yang layak. Kamarku diambil begitu saja. Untuk Wanda. Kamarnya lembab dan pengap. Mirip sel penjara. Aku susah napas. Kamu kok bisa tahan? Hah, aku lupa. Kakak 4 tahun di penjara. Pasti terbiasa. Kamu nggak takut melihatku kembali? Kamu orang yang mendorong Nona Desi dari tangga. Kak Citra, di penjara nggak bikin kamu sadar. Aku tidak tersentuh. Nggak seperti kamu. Bahkan baju pun cuma bisa pakai baju bekasku. Ini bajunya. Pakai. Stanley, jangan lupa tepati janjimu. Siapa dia? Kenapa pakai seragam? Dia kan anak palsu keluarga Linsky. Dia yang mendorong Nona Desi. Waktu itu, Tuan Stanley hampir saja mengamuk. Kamu sengaja cari perhatian,
biar semua tahu kamu baru lulus lalu dipenjara. Kamu sengaja cari perhatian, biar semua tahu kamu baru lulus lalu dipenjara. Awas saja, ini penting buat Wanda. Jangan bikin ribut. Cepat ganti baju. Aku nggak punya gaun. Aku minta Wanda mengambilkan gaun. Sekarang kamu bilang nggak punya? Kakak, kalau nggak suka bilang saja, biar aku ganti. Kalau pakai itu, nanti Kak Rian salah paham. Kalau kamu nggak suka gaun ini, biar aku lepas. Wanda, ini pestamu. Gaun bagus, nggak pantas buat dia. Rian, lepas. Citra, nggak apa-apa. Maafkan Rian ya. Di pesta ini ada banyak tamu penting yang datang. Dia takut kamu kurang sopan. Ini salah ibu. Ibu belikan gaun cantik untukmu ya, oke? Nggak perlu. Rian, lepaskan. Bu, jangan minta maaf dan nggak peduli sama kita. Ini, luka ini... Bukannya nggak suka, tapi nggak ada gaun yang bisa menutup lukaku. Desi, cucuku. Kalau keluarga Linsky nggak datang, kamu mau diam sampai kapan? Nyonya, sebenarnya Tuan hanya khawatir. Gio, jangan bela dia. Adikmu masih koma. Tunanganmu masuk penjara. Kamu tenang-tenang saja. Nyonya, anggota keluarga Linsky menuduhnya. Ada banyak saksi. Tuan nggak bisa apa-apa. Keluarga Linsky nggak punya hati. Citra, anak didikanku. Aku paham dengan sifatnya. Kalau kamu nggak bisa menolongnya, jangan pernah muncul di depanku. Kak, terima saja nasibmu. Terima pertunangannya. Menikah dengan Citra buat kami bangga. Ini Tepat sasaran. Kak, gimana? Citra keren kan? lumayan. Cih, Citra itu penembak jenius dan pintar. Nenek, aku percaya omongan Desi. Kamu... Desi, kamu sadar? Siapkan mobil, biar dia tunjuk langsung siapa pelakunya. Citra, kenapa kamu luka-luka? Sakit nggak? Cepat panggil dokter. Anakku, apa saja yang kamu alami di penjara? Betul, siapa yang melakukannya? Aku ditahan karena dituduh mencoba membunuh Nona Desi. Aku menyinggung Tuan Stanley. Mana bisa aku hidup tenang? Napi-napi yang ikut menyiksaku dapat potongan hukuman. Ini salahku, gara-gara aku kembali. Kalau nggak kembali, Kak Citra nggak akan menderita. Kamu nggak perlu sinis begitu. Kenapa nggak bilang kalau terluka? Mana kami tahu isi pikiranmu. Kalau kamu bilang dari awal, aku bisa carikan obat. Aku mau bilang kok, tapi Tuan Rian nggak memberiku kesempatan.
Citra, kamu putri sulung keluarga Linsky. Kamu ahli menembak. Di penjara khusus perempuan, siapa yang bisa melukaimu? Orang biasa memang gak bisa. Tapi aku ditempatkan satu sel dengan napi hukuman mati. Mana mungkin aku sanggup melawan. Aku memilih patuh. Teman selku memaksaku memilih disiram atau ditampar. Aku pilih ditampar. Memilih dipukul atau berlutut. Aku pilih berlutut. Memilih minum air toilet atau menggonggong. Aku pilih menggonggong. Gok! Gok! Cukup! Kamu disiksa. Kenapa diam saja? Aku sudah melawan. Semakin melawan, makin kejam siksaannya. Mustahil Stanley melawan hukum yang berlaku. Bagaimana mungkin? Tuan Rian gak berpikir aku sengaja menyiksa diri buat dapat simpati, kan? Jangan bodoh. Aku sadar siapa diriku. Mungkin kalian menyesal, tapi kalian juga bersyukur. Bersyukur yang dikirim ke penjara adalah aku. Kalau bukan aku, penderitaan ini akan dirasakan oleh Wanda. Kami memang agak lalai. Tapi coba kamu pikir, memangnya kamu gak ada salah? Jadi, semuanya salahku. Kamu terluka di penjara. Apa hubungannya itu dengan kami? Semuanya gara-gara kamu mendorong Nona Desi. Kamu pantas menerimanya. Aku paham dengan sifatmu. Kamu iri hati dan seorang pendendam. Waktu sekolah, kamu iri pada Wanda. Gak mau semobil dengannya. Kamu memilih naik sepeda. Kamu dendam pada kami. Kamu sengaja memperlihatkan lukamu biar dapat simpati. Tuan Rian benar-benar pelupa. Kamu yang membuka bajuku. Kalian juga yang mengundangku ke pesta. Aku gak mau naik mobil karena sekolahku dan sekolah Wanda berbeda. Kamu benar-benar pandai berbohong. Sekolah kita sudah diatur ayah dan ibu di Dharmaka. Itu bukan seragam Dharmaka. Ini seragam SMA Jinto. Aku gak pernah sarapan bareng kalian. Karena di SMA Jinto masuk mulai jam 6. Aku harus berangkat jam 4. Dan naik sepeda 2 jam ke sekolah. Di malam hari, aku pulang ke rumah. Kalian sudah selesai makan malam. Aku cuma bisa makan makanan sisa. Citra, ibu gak tahu kamu menderita. Ini salah ibu. Nyonya gak bersalah. Keluarga Linsky membesarkanku, jadi aku menerima semuanya. Aku sendiri yang gagal menjaga diri. Ini salah aku. Gara-gara aku mencari kalian. Harusnya aku tetap di panti asuhan. Biar aku gak merebut semua hak Kak Citra. Omong kosong. Kamu anak ayah dan ibu. Adik kandungku. Ini rumahmu. Cuma ada satu. Putri kandung di sini. Wanda orangnya. Kalau begitu, kenapa kalian mengundangku untuk menghadiri pesta anak kalian? Aku nggak perlu status putri keluarga Linsky. Aku cuma mau semua kebenaran bisa terungkap. Citra! Tuan Rian, bicaralah baik-baik. Jangan main tangan. Citra, kamu sudah bebas. Louis, kamu tunangan Wanda. Kamu jangan menyakitinya.
Pak Louis. Ini gelang keberuntungan buatmu. Ada inisialmu juga. Kak Louis, jangan lupa janjimu. Kalau sudah jadi mitra firma hukum ternama, kamu harus lamar aku. Baik. Kalau ada yang ganggu, biar aku tahan. Aku setia padamu. Kamu tinggal fokus untuk terbang tinggi. Apa dia dendam? Citra, kenapa kamu jadi begini? Apa Pak Louis sudah lupa? 4 tahun lalu, kamu sendiri yang mengirimku ke penjara. Tersangka Citra Linsky mendorong Desi Firman dan menuduh Wanda. Sungguh keji. Ini bukti dari TKP. Di sini terukir inisial nama Citra. Silakan periksa. Kak Louis, Sidang memutuskan Citra Linsky terbukti melakukan tindakan kriminal, divonis penjara 10 tahun. Louis, kamu bohong. Gelang itu diambil Wanda. Kenapa kamu bohong? Kenapa? Jangan fitnah Wanda. Fisiknya lemah. Dia nggak sanggup di penjara. Citra, kamu memang salah. Aku sudah melakukan hal yang benar. Kamu membela pelaku. Kamu benar-benar gak tahu malu. Louis, gak perlu dijelaskan lagi. Kamu cemburu karena Wanda merebut Louis. Kamu sengaja bikin ribut biar dia malu. Citra, kamu 4 tahun berada di penjara. Kamu mana paham kebahagiaan Wanda? Kak Louis. Citra, ibu tahu kamu khawatir. Meski di penjara dan gak kuliah, tapi kamu masih tetap putri kami. Kamu tetap tanggung jawab kami. Nyonya Mira, kalau Nyonya mau bicara, bilang saja. Kamu pengertian dan lembut. Kamu gak akan merebut tunangan Wanda. Iya kan? Dulu Louis memilih membela keluarga Linsky. Dia meninggalkanmu dan mengambil sikap. Kalian memang satu keluarga. Selalu tahu caranya mengorek lukaku. Apa kalian pernah pikir aku nggak pantas diperlakukan begini? Dulu aku bahkan sudah diterima di Universitas Kambi. Kalau tidak dijebak dan dipenjara, aku akan lulus kuliah seperti Wanda tahun ini. Tapi sekarang, kalian semua jadi kebanggaan keluarga. Cuma aku yang jadi napi yang dipandang hina. Catatan kriminalku nggak akan pernah hilang. Sampai sekarang, kalian masih belum puas juga. Kamu... Ibu, ayah ibu merawatmu. Meskipun kamu merasa nggak adil, kamu nggak boleh menyakiti mereka. Aku tahu, kamu nggak mau hidup dengan tenang. Kakak, Kak Rian dan ibu menyayangimu. Salahkan saja aku. Aku rela berbuat apapun, asal kamu gak benci kami. Citra, apa kamu tahu? Apapun yang terjadi, Kak Rian dan Louis akan melindungiku. Aku tahu, kakak masih suka Kak Louis. Aku rela mengalah. Lepas! Tuan, mereka menindas Nona Citra. Mereka sama sekali nggak berubah. Tenanglah. Lebih cepat. Minta kawalan polisi. Kita harus segera ke sana. Citra, kamu benar-benar penuh iri dengki. Dulu kamu mau menjebak Wanda, sekarang kamu mau balas dendam. Pesta harusnya bahagia, kacau gara-gara napi ini. Harusnya dia tetap di penjara. Betul. Dia cuma bisa mempermalukan keluarganya. Menyedihkan. Kakak, aku malu banget. Bagaimana kalau Kak Louis marah?
Wanda, orang tuaku, kakakku, kekasihku, semua yang jadi milikku, kamu rebut. Wanda, nggak apa-apa. Louis sayang kamu. Dia nggak akan marah. Ah, Kak Louis, apa omongan ibu benar? Tentu saja. Louis, kamu tundangan Wanda. Bagaimana? Citra, minta maaf ke Wanda. Aku enggak dorong dia. Semua orang lihat masih mau bohong. Cepat minta maaf pada Wanda. Kalau aku enggak mau, aku bakal dipaksa berlutut. Kalian mau fitnah aku seperti 4 tahun lalu. Kaki kiriku terluka. Dari awal masuk tadi, jalanku terpincang-pincang. Kalian semua bisa lihat dengan jelas. Berdiri saja aku susah. Coba pikir, bagaimana aku mendorongnya? Kamu cuma pura-pura. Kalian pikir lukaku palsu, tapi kalau Wanda yang luka, pasti kesalahanku. Apapun yang terjadi, semuanya salahku.